Pace bene, masih di mea culpa. Saya duga, mudah-mudahan dugaan saya salah. Banyak orang yang mengkritik gereja, tetapi sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Dalam arti sumbangannya kepada gereja, entah itu waktu, perbuatan, dan materi, tidak sebanding dengan kritik yang diberikannya kepada gereja. Hanya sebagai seorang penonton yang melihat kekurangan-kekurangan, menyebarluaskan kekurangan itu, tetapi tidak memberi andil untuk membangun gereja menjadi lebih baik. Ibarat penonton sepak bola. Godaan untuk melakukan kesalahan semacam ini terjadi bukan hanya ke pihak tertentu, tetapi ke orang-orang yang ada di dalam gereja. Entah itu pastor, entah itu awam, tidak peduli. Umat beriman. Dan sebagai manusia sangat fleksibel. Ada orang yang dulunya aktif menjadi pengkritik dan tidak berbuat apa-apa. Ada orang yang dulu tak berbuat apa-apa, sekarang menjadi berbuat dan memberi diri. Ada yang dari dulu sampai sekarang berbuat. Ada yang dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya tak berbuat. Itu terjadi. Nah, yang saya katakan ini bukan mengungkit sesuatu yang baru. Itu sesuatu yang lama, sudah berulang terjadi, tetapi barangkali tidak disoroti sebagai hal penting. Bacaan hari ini berkaitan dengan itu menurut saya. Dan saya melihat ada bentuk membangun gereja, cara membangun gereja yang berbeda ya. Ada yang selalu menuntut pastor atau orang yang aktif di gereja untuk membuat ini dan itu. Tetapi dari pihaknya yang sebenarnya ada potensi untuk berbuat, tidak memberi. Bacaan hari ini apa? Bacaan pertama. Hendak diangkat raja, semacam fabel ini. Pertama pergi ke pohon zaitun. Engkau ya jadi raja kami. Kalau aku jadi rajanya, nanti saya tak bisa memproduksi minyak yang bagus untuk ini dan itu. Lalu pergi ke pohon anggur, ke pokok anggur. Kamu ya raja. Kalau saya raja nanti saya tidak lagi menghasilkan anggur yang berguna untuk ibadat kepada Allah dan kepada sesama. Lalu ada satu pohon lagi saya lupa. Lalu kemudian terakhir pergi ke semak belukar. Sungguh kalian mau saya jadi raja? Datang, mari sini. Temukanlah tempat bernaung dalam bayanganku, katanya. Semak belukar, kita mau bernaung di mana? Tetapi datanglah, katanya. Mari sini, saya mau. Bacaan Injil tentang apa? Orang yang bekerja, ada mulai dari pagi sampai sore. Ada yang mulai dari sore, udah mau selesai, ikut dia kerja, sama gajinya. Undangan itu kepada semua orang dan dia yang meskipun terlambat, yang rasanya tidak memberi banyak tetapi ada sumbangannya, juga mendapatkan bagian, mendapatkan upah. Saya pikir demikian juga dalam menggereja itu. Kalau kita bahas gereja, kiranya bisa kita pahami lebih luas ya, dengan komunitas di mana berada. Mungkin cara kita menyumbang berbeda-beda. Tidak semua kita ini katakanlah berbakat sosial, dalam arti selalu merasa nyaman di kerumunan. Ada orang tak nyaman di kerumunan, tapi bukan berarti karena tak nyaman di kerumunan saya harus menarik diri dari sana dan tidak berbuat apa-apa di sana. Ada orang yang bisa menyumbang, memberi diri dengan caranya sendiri, tanpa harus membuat kontak lebih banyak yang membuat dia merasa tak nyaman. Bahwa kita makhluk sosial ya, tapi bagaimana orang mengekspresikan sosialitas atau apa, daya hidup bersamanya dengan orang lain, itu bisa berbeda-beda. Tidak semua orang harus menjadi pemain bersama yang selalu ramah, pandai bergaul dan bisa memimpin tim. Tidak semua begitu. Tapi apakah karena tidak semua begitu berarti hanya sebagian orang saja yang terlibat membangun gereja? Saya pikir tidak. Semua orang terlibat memberi dirinya. Dan sekali lagi, kita ini makhluk yang sangat dinamis.
Tadi sudah kita bahas di awal. Ada orang yang awalnya berapi-api, kemudian lesu. Entah apa penyebabnya, macam-macam. Post power syndrome setelah tak jadi ketua lingkungan lagi, atau karena usia, atau karena pernah merantau dan kembali hilang, tidak ada lagi yang mengenalnya, tidak lagi diangkat menjadi aktivis di gereja, diangkat. Akhirnya menjadi kritikus di sana di sini, ya. Bagaimana untuk ikut di sana, bekerja di ladang itu, kalaupun hanya 1 jam, ikut juga. Saya pikir itulah gaya membangun gereja masa kini. Nah, tadi itu saya katakan ada perbedaan cara membangun gereja itu, yang rasanya sebenarnya sekarang ini kalau kita memilih cara yang bukan persis baru, di mana setiap orang terlibat di sana, saya pikir gereja akan semakin maju. Katakanlah misalnya perlu kepada umat ini diterangi bagaimana menemukan Tuhan, mengalami Tuhan itu dalam hidup berkeluarga. Pastor bisa bicara, tetapi bagaimana seluk-beluk berkeluarga ini, pengetahuan pastor terbatas. Bahkan ketika seorang pastor ini telah belajar psikologi keluarga, telah belajar pastoral keluarga, it is not enough. Tak cukup. Dibutuhkan orang yang expert di sana. Expert dalam arti tahu tentang keluarga, mengalami tentang keluarga. Nah, kalau katakanlah di paroki dibuat satu penyuluhan atau sharing antar keluarga menghadapi kesulitan untuk menjalani hidup dalam rumah tangga, dalam kesulitan itu menemukan Tuhan, apa dan bagaimana caranya. Pastor bisa ikut duduk di sana, memfasilitasi dalam arti menganimasi. Kalau ada pertemuan dalam gereja, ada pastornya, rasanya entahlah, untuk sebagian orang enak pertemuan, disertai kita. Tetapi untuk materi, pemahaman, pendalaman, try and error, dan menemukan solusi pada akhirnya, itu bisa datang dari antara keluarga. Itu hanya contoh. Banyak aspek-aspek lain dalam pembangunan gereja. Tidak semua pastor belajar manajemen. Meski pada prakteknya, pastor harus memanage itu, menjadi leader di sana. Tapi terutama dalam konteks nilai rohaninya. Tetapi bagaimana mengelola keuangan paroki ini? Saya belum pernah mempelajari pengelolaan keuangan. Meski mungkin saya mampu, mungkin saya mampu setelah belajar di lapangan, setelah kursus ini dan itu, punya pengalaman, diajari orang-orang yang ahli. Tetapi untuk bagian-bagian tertentu semacam ini dibutuhkan kehadiran orang lain yang sanggup, tentu dengan kapasitasnya, gitu ya. Tentang event organizer, penting sekali ini di gereja. Bagaimana supaya aktivitas menggereja ini hidup? Harus ada yang mengorganisir event-event. Tapi akhirnya karena keadaan memaksa, pastor yang tak belajar semua itu harus mengambil alih semua itu. Maka bisa, tetapi apakah akan lebih baik kalau dikerjakan oleh ahlinya? Tentu, saya pikir ya. Meski bukan jaminan, karena animasi itu perlu. Katakanlah kita harus buat ini ya. Kalau si Bapak Anu mengatakan itu, saya kenal kok dia, bla 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 bla, mulai meragukan. Kita buat ini ya, kata pastor. Pastor yang bilang. Ini berarti sah. Bisa diaudit. Mudah-mudahan pekerjaan ini diikuti. Tetapi bila disertai oleh seseorang yang paham tentang membuat event, tentang memberi materi, katakanlah kalaupun di kampung-kampung ada saja guru, kan begitu, yang sudah biasa memimpin
memimpin satu kelompok, berapat dengan gaya yang umum, yang efektif. Intinya apa? Memberi diri, membangun gereja. Saya pikir ini isu penting, sehingga kita tidak hanya melulu menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kekurangan di dalam gereja. Salah ya kesalahan bersama, berhasil ya keberhasilan bersama. Bahwa kita mengalamatkan itu bertanggung jawabannya pada orang tertentu, kepala paroki atau pastor paroki, ya mereka bertanggung jawab melaporkan itu. Tetapi dalam praktek inilah satu tubuh, begitu saya pikir. Pace bene.